صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا حبيب الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح المؤمنين له فداء. الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين بن علي وهو مقبل فأجلسه في حجره وقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ثم قال عليه السلام: بأبي قتيل كل عبرة. قيل: وما قتيل كل عبرة يا ابن رسول الله؟ قال: لا يذكره مؤمن إلا بكى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di malam ketujuh ini yang semakin mendekati puncak dari kedukaan Ahlul Bait, kedukaan kaum mukminin. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk dapat memperingati peringatan-peringatan ini dan mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Ikhwan sekalian, dari Ja'far bin Muhammad Al-Imam As-Shadiq alaihi salam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi melihat Al-Husain datang. Fa'ajlasahu fi hijri. Lalu Rasulullah mendudukkan Al-Husain di kamarnya. Beliau bersabda, Inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Sesungguhnya terbunuhnya Al-Husain adalah bara di hati mukminin yang tidak pernah akan padam, tidak pernah akan dingin. Melihat dari hadis ini bahwa Rasul sejak jauh hari sebelum terbunuhnya Al-Husain sudah menjelaskan akan
terbunuhnya cucunya ini dalam keadaan yang amat memilukan. Rasul tidak hanya menjelaskan tentang terbunuhnya Al-Husain, tapi menjelaskan bahwasannya pengaruh dari terbunuhnya Al-Husain adalah sangat besar. Bara yang ada pada hati setiap mukmin tidak hanya pada zamannya, tapi hingga saat ini sampai zuhurul mahdi, maka bara itu tidak pernah akan dingin. Inilah sisi lain dari Al-Husain. Al-Husain memiliki satu kekuatan yang luar biasa, sehingga terbunuhnya beliau tidak sama dengan terbunuhnya yang lain. Spesial, punya satu kekuatan dahsyat, yang kekuatan itu menembus zaman sampai akhir zaman. Naam. Lalu Al-Imam Shadiq alaihi salam mengatakan, bi abi qatilu kulli abrah, demi ayahku Husain adalah orang yang terbunuh yang ditangisi. Wa ma qatilu kulli abrah. Lalu ditanya Imam, apa yang dimaksud dengan qatil kulli abrah? Qal la yadhkuruhu mu'min illa baka. Maksudnya tidak diingat oleh mukmin atau tidak mengingatnya seorang mukmin kecuali dia akan menangisinya. Dan ini kita pun termasuk orang-orang yang ketika mengingat beliau, mengingat madlumiyahnya, mengingat kesyahidannya, kita pun bersedih dan menangis. Semoga tangisan kita, kedukaan kita diterima oleh Al-Husain dan mendapatkan perhatian serta syafaat beliau. Ikhwan sekalian, suatu perjuangan, suatu revolusi itu dinilai dari tujuannya. Nilai sebuah revolusi, keagungan sebuah revolusi, efek dari sebuah revolusi itu adalah dinilai terutama dari tujuan revolusi itu. Sebelum kita menilainya dari sisi yang lain, siapa yang berevolusi, maka pada mulanya adalah tujuan dari revolusi tersebut. Apa tujuan mendasar dari revolusi Al-Imamul Husain alaihissalam? Para penceramah, para ulama sejak dahulu menjelaskan ini berulang-ulang, tetapi seolah-olah hal itu baru bagi kita. Ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Yazid, lalu menggantikan pemerintahan tersebut dengan pemerintahan Al-Husain yang adil, yang islami, yang menjalankan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam di dalamnya. Apakah benar Al-Imamul Husain bergerak untuk menggulingkan Yazid? Secara zahir memang iya, imam berangkat, bergerak, memenuhi undangan orang-orang Kufah dalam rangka untuk melawan Yazid. Tapi apakah itu menjadi tujuan Imam Husain? Sebagian mengatakan tujuannya adalah itu. Sebagian yang lain, termasuk juga dari para ulama yang tidak kalah populer, adalah Al-Imamul Husain tidak bergerak untuk tujuan tersebut. Tidak bergerak untuk menggulingkan Imam Husain, menggulingkan Yazid. Sebab apabila gerak tersebut tidak memungkinkan, terhalang oleh banyak faktor, maka seharusnya imam berbalik kembali. Syarat-syarat untuk menggulingkan Yazid tidak terpenuhi, apalagi diketahui bahwa ahlu Kufah pada akhirnya berbalik. Yang tadi ingin mendukung imam ternyata berbalik tidak mendukung Imam Husain. Maka tidak ada alasan bagi imam untuk melanjutkan upaya perlawanan menggulingkan Yazid, kalau memang tujuannya adalah
menggulingkan Yazid. Makanya pendapat kedua mengatakan bukan itu tujuan Imam Husain. Apa tujuan Imam Husain? Tujuannya adalah untuk mati syahid, supaya beliau syahid. Mungkin sebagian kita juga punya pandangan seperti itu, karena imam tahu bahwa dia akan syahid. Dia berangkat untuk menjemput kematian, untuk menjemput syahadah. Apakah tujuannya seperti itu? Ini pendapat kedua. Memang banyak orang tidak memahami dengan benar antara tujuan dan hasil daripada tujuan. Mereka kadang mencampur adukkan apa itu tujuan dan apa hasil daripada tujuan. Kematian syahid atau tergulingnya pemerintahan Yazid itu adalah hasil, bukan tujuan. Artinya pergerakan Al-Imamul Husain bisa menghasilkan salah satu dari dua hal. Apakah dia berhasil menggulingkan Yazid lalu memimpin pemerintahan tadi, melakukan islah dalam arti memperbaiki masyarakat dengan kepemimpinan beliau sebagai seorang pemimpin yang berkuasa, atau tidak? Kalau itu tidak terwujud, maka hasilnya adalah syahid, kematian di jalan Allah. Itu adalah tujuan, itu adalah hasil, bukan tujuan asli. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya mengutip ini dari ceramah Rahbar Said Ali Khamenei. Saya ambil bagian-bagiannya saja untuk supaya kita jelas, supaya kita memahami apa sih dibalik tujuan Al-Imamul Husain pergi menuju Karbala. Imam Ali Khamenei mengatakan dua hal tadi bukan tujuan, itu hasil. Kenapa? Seseorang ketika bergerak, apabila tujuannya mencari kematian, itu tidak dibenarkan oleh syariat. Disebutkan inna syahadah allati na'rifuha fi syar'il muqaddas wal ayat wal riwayat ma'naha ayyataharrakul insan wa yastaqbilul maut li ajli hadafin muqaddasin wajib aw rajih. Hadhihi hiya syahadah al-islamiyah as-sahihah. Seseorang ketika dia menjemput kematian, mencari kematian, melakukan tindakan untuk supaya dia mati, itu dilarang oleh agama. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Bukan itu. Tetapi apa? Disebutkan oleh imam, syahadah itu yang kami ketahui dari syariat, dari ayat-ayat Quran maupun riwayat, maknanya adalah seseorang bergerak lalu dia menyambut kematiannya untuk tujuan suci yang wajib atau yang menjadi prioritas. Jadi bukan untuk kematiannya, untuk tujuan suci. Kematian hasil dari itu. Inilah yang menurut beliau asy-syahadah al-islamiyah as-sahihah. Ini adalah kematian syahid yang benar. Bukan cari mati. Berharap, ya, Anda berharap mati syahid, tapi Anda masuk ke suatu tujuan untuk supaya mati. Enggak, Anda harus mempertahankan jiwa Anda. Anda harus membela diri, jangan menyerahkan diri dalam kematian. Enggak. Apakah pada akhirnya mati atau tidak mati, itu adalah konsekuensinya.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuan revolusi Imam Husain kalau begitu? Kalau bukan Imam Husain itu untuk mati syahid atau untuk menggulingkan Yazid, apa tujuannya? Ini yang perlu kita tahu. Tujuan beliau adalah menunaikan kewajiban yang agung, taklif. Tujuan Imam Husain menunaikan kewajiban. Dia hanya menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bedanya dengan kewajiban yang lain, kewajiban yang dilakukan oleh Imam Husain belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Rasul tidak menjalankan kewajiban, tetapi situasi dan kondisi di zaman Rasul berbeda dari situasi dan kondisi pada zaman Al-Imamul Husain. Bahkan andai kata situasi itu ada pada zaman Imam Ali Al-Hadi misalnya, atau Imam Hasan Askari, atau imam yang lain, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain. Jadi kadang seseorang membedakan antar imam dengan yang lain. Oh, imam ini. Bukan, sebenarnya perbedaannya ini karena perbedaan situasi dan kondisi. Setiap situasi yang berbeda, taklifnya berbeda, kewajibannya berbeda. Ini yang perlu kita ketahui. Disitulah pelaksanaan dari kewajiban ini, yaitu bangkit, melakukan sebuah revolusi, pergerakan, menghasilkan dua kemungkinan. Apakah dia berhasil kalau didukung oleh para pendukung, lalu dia berhasil menggulingkan Yazid, maka dia akan memerintah dan akan memperbaiki umat kakeknya Rasul pada zamannya. Tetapi kalau kemungkinannya tidak terjadi, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, tidak ada pembela, tidak ada pendukung yang cukup, maka imam tidak mundur. Imam tetap melawan Yazid. Imam tetap tidak tunduk kepada Yazid untuk berbaiat, tidak. Walaupun konsekuensinya adalah hasilnya syahadah. Jadi baik mati syahid maupun pemerintahan yang berhasil digulingkan, itu merupakan sebuah hasil, bukan tujuan. Apa tujuannya tadi? Tujuannya adalah menjalankan taklif, kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita masih bertanya-tanya, masih belum puas. Lalu apa bedanya? Apa taklif Imam Husain kok sampai-sampai dia harus mengorbankan jiwa? Rasulullah tidak melakukan hal yang sama. Amirul Mukminin, walaupun terjadi beberapa peperangan, bahkan Al-Imamul Husain bersama Amirul Mukminin ikut dalam setiap peperangan Imam Ali bin Abi Thalib, tidak terjadi seperti yang terjadi pada Imam Husain. Lalu apa bedanya? Ini yang perlu kita tahu, ikhwan. Untuk menjawab hal tersebut, coba kita kembali ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam, Rasul pun menyampaikan risalah tersebut. Baik akidahnya, hukum-hukum syariatnya, baik itu hukum berkaitan dengan hukum-hukum individu, perorangan, maupun hukum sosial yang berkaitan dengan masyarakat, hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, hukum tentang keluarga, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, karena Rasulullah SAW membangun sebuah pemerintahan Islam pada zamannya di Madinah.
Pasti ada hukum-hukum terkait pemerintahan, hukum penguasa dan rakyat. Bagaimana hubungan penguasa, pemimpin dan rakyatnya? Apa hukum-hukum bagi pemimpin? Apa hukum-hukum syariat bagi yang dipimpin atau rakyat? Semua dijelaskan dan diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup di situ, Rasul menerapkan hukum-hukum tersebut. Makanya Rasulullah bukan hanya nabi. Tugas nabi hanya menyampaikan, tapi Rasulullah juga imam. Pernah saya singgung bahwa Al-Imam Shadiq mengatakan bahwa dirinya adalah imam. Ayahnya juga imam, kakeknya imam. Sampai kepada Rasulullah, beliau juga mengatakan Rasulullah adalah imam. Karena apa? Rasulullah menjalankan fungsi imamah, membentuk sebuah pemerintahan, menjalankan syariat-syariat Allah, aturan-aturan dalam sebuah pemerintahan yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu dijalankan, kalau 100% dijalankan, kira-kira ada kejahatan apa enggak? Tidak ada itu kejahatan, kezaliman tidak ada, perpecahan tidak ada. Di zaman Rasulullah tidak terjadi penyimpangan yang signifikan, nggak ada. Pasti ada yang menyimpang, ada yang melanggar, oke. Tetapi secara ajarannya tidak ada perubahan. Hukum-hukum itu tetap di zaman Rasul, tidak berubah sedikit pun. Walaupun ada satu dua atau beberapa yang masih melanggar hukum tadi, berkaitan dengan pelaku bukan ajarannya. Setelah itu zaman Amirul Mukminin alaihi salam, hal itu berlaku. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan setelah Rasulullah, tapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi masih dalam koridor tidak menyimpang secara mendasar, secara prinsip. Sehingga tidak perlu ada sebuah gerakan yang menggulingkan penguasa lain atau melakukan revolusi, tidak perlu. Sampai pada zaman Imam Hasan masih belum terjadi. Boleh jadi memang pada zaman Muawiyah sebetulnya penyimpangannya sudah begitu rupa. Muawiyah sudah memutarbalikkan antara halal dan haram. Muawiyah sudah merubah ma'ruf menjadi mungkar dan mungkar menjadi ma'ruf. Penyimpangan-penyimpangan itu sudah banyak di zaman Muawiyah. Tapi masih belum saatnya untuk melakukan sebuah gerakan revolusi. Sehingga belum ada kewajiban untuk bergerak melakukan revolusi. Pada saat Yazid mengklaim dirinya sebagai pengganti Muawiyah, sebagai khalifah yang sah, saat itulah Imam Husain bangkit. Kenapa? Karena syarat-syarat kepemimpinan tidak terpenuhi. Yazid tidak punya kualifikasi ilmu untuk memimpin, tidak punya pengetahuan, orang bodoh. Hanya karena dia anaknya Muawiyah, terkenal perilakunya buruk, perilaku yang tidak mencerminkan sama sekali seorang pemimpin kaum muslimin. Meminum khamr, bermain dengan wanita, bermain dengan kera, anjing, punya tutur kata yang buruk. Alhasil yang muncul dari sisi Yazid adalah keburukan. Bayangkan, lalu kaum muslimin suruh berbaiat dan menjadi makmum dari seorang pemimpin seperti Yazid. Di samping itu, keadaan masyarakat saat itu sudah mengalami penyimpangan yang jauh, bukan hanya dari hukum-hukum yang turunan, tapi hukum primer. Hukum-hukum ini sudah diputar balikkan. Asas Islam
sudah diputar balikkan. Disinilah alasan Imam Hussein untuk berevolusi. Imam wajib bangkit, wajib melakukan suatu perjuangan revolusi yang tidak cukup dengan hanya kata-kata, nasihat, tidak cukup, tapi harus melalui gerak. Sehingga Imam tidak hanya membawa pasukan, tapi Imam membawa keluarganya, membawa anak-anak kecil, membawa perempuan-perempuan dari keluarganya. Bahkan Imam tidak memaksa seseorang untuk mengikutinya. Imam mengajak, Imam menyadarkan mereka, tapi tidak memaksa. Karena Imam ingin revolusi ini murni, tidak ada paksaan, tidak ada tendensi duniawi. Kalau mau cari dunia, nggak dapat. Bahkan di malam 10 Muharram dikatakan bahwa kalian semua akan mati. Bayangkan sebuah pertempuran, sebuah perjuangan yang hasilnya kematian. Orang biasanya kalau bertempur itu gimana? Kan masih ada kemungkinan hidup, bahkan mendapatkan keuntungan dari ghanimah, mendapatkan kemenangan. Ini enggak. Ini berarti bahwa perjuangan Imam Hussein beda dari revolusi yang lain. Disinilah nilai kelanggengan dari perjuangan Al-Husain. Sampai sekarang kita memperingati, padahal banyak pertempuran, banyak revolusi, tapi revolusi-revolusi itu kita tidak ingat bahkan. Atau kadang kita ingat. Revolusi Al-Husain setiap tahun, setiap saat, bahkan di berbagai majelis kita selalu menyebut-nyebut Al-Husain. Tidak cukup di sini, tapi ditangisi oleh kaum mukminin. Bahkan non-muslim pun menangis. Ajib, sebuah revolusi tidak hanya bagi kaum muslimin, tapi bagi seluruh manusia. Menjadi inspirasi revolusi bagi Mahatma Gandhi di India. Menjadi inspirasi revolusi bagi kelompok lain. Inspirasinya adalah dari revolusi Al-Imam Hussein alaihissalam. Naam. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perjuangan Al-Husain, revolusi Al-Husain, tujuannya adalah tujuan yang amat agung dan suci. Karena kalau Imam Husain tidak melakukan revolusi sedemikian rupa dengan cara yang beda, maka kita tidak akan merasakan Islam saat ini. Boleh jadi Islam hanya budaya, seperti agama-agama yang lain yang hanya sebagai budaya, kehilangan hakikatnya, kehilangan substansinya. Orang yang berbicara Islam di sudut-sudut penjuru negeri, Islam sudah tidak digubris kalau tidak ada perjuangan Al-Imamul Husain. Kenapa Islam sampai sekarang tegak? Kenapa sekarang kita masih mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa kita sekarang masih sholat? Kenapa kita sekarang masih melakukan berbagai ajaran-ajaran agama? Berkat perjuangan Al-Imamul Husain alaihissalam. Kita berhutang kepada Al-Imamul Husain. Makanya apabila ada sebagian orang yang mengatakan, kenapa kalian selalu bicara Husain, Husain, Husain? Nggak ada yang lain. Menangis, menepuk dada. Orang itu tidak mengerti Al-Imamul Husain. Dia tidak tahu bahwa dia ini berhutang besar pada Al-Imamul Husain. Kalau para nabi, para rasul sebelum terjadi Karbala semuanya menangisi Al-Husain, kenapa kita tidak menangisi Al-Husain? Siapa kita dibandingkan dengan para nabi? Siapa kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Ini adalah kesombongan besar. Mereka tidak pernah membicarakan Husain kecuali masa kecilnya.
Husain dianggap kecil terus. Perjuangannya menutup mata dari perjuangan Al-Husain. Wa na'udzubillah min dzalik. Naam. Apa yang membuat beda perjuangan Al-Husain selain yang tadi saya sebutkan? Yang membuat beda perjuangan Al-Husain adalah keikhlasan beliau. Bukan hanya beliau, tetapi seluruh yang bersama Al-Imam Al-Husain. Dalam sebuah pertempuran apapun pasti ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Ada yang punya tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi, ada yang tidak, murni karena Allah. Tapi untuk Al-Husain, untuk sahabat-sahabat Al-Husain, semuanya liwajhillah. Tidak berharap apapun. Ini rahasia dari kelanggengan, kelestarian daripada perjuangan Al-Husain. Anda tahu emas. Emas itu kalau murni, tidak ada campurannya sama sekali, emas itu awet. Dia tidak akan pudar. Dia tidak akan berkarat. Namun ketika emas itu ada campuran tembaganya kah, kuningan atau besi, maka lama-lama emas itu akan pudar, berkarat. Ini sebagai sebuah ilustrasi saja, analogi. Begitu juga perjuangan. Nilai sebuah perjuangan, kelanggengan daripada sebuah perjuangan, pengaruh besar dari sebuah perjuangan terletak kepada keikhlasannya. Disitulah terjadi. Ketika Imam Husain di malam 10 Muharram mengatakan bahwa kalian semua akan mati, dan imam mencabut baiat dari mereka, tidak ada satupun yang pergi meninggalkan imam. Ini pelajaran besar wa ikhwan. Kita harus mengambil pelajaran demi pelajaran dari peristiwa itu, lalu kita merenungkan, melihat diri kita. Kenapa kita mengikuti Ahlul Bait? Apakah kita mengikuti Ahlul Bait untuk mendapatkan dunia? Wa na'udzubillah. Bukan tempatnya. Ahlul Bait tempat derita. Ahlul Bait madlum. Madlumiyah Ahlul Bait dirasakan oleh para pengikutnya sampai saat ini. Jadi kalau Anda ingin mencari dunia dari mengikuti Ahlul Bait, salah besar. Kalau kita mengikuti Ahlul Bait, kita harus siap menderita. Kita harus siap menghadapi bencana. Kita harus menyiapkan diri kita apapun yang akan terjadi, karena ini sangat mungkin terjadi. Bahkan nyawa pun kita siap. Kenapa setiap tahun kita memperingati ini? Supaya kita menyiapkan diri kita masing-masing. Apalagi kita dalam penantian sahibuz zaman ajalallahu farajahu syarif. Kalau ini tidak kita jadikan pelajaran bagi kita, kita tidak siapkan diri kita, wa na'udzubillah, saat imam zaman hadir, banyak dari kita meninggalkan dengan berbagai alasan-alasan. Al-ikhlas wa ikhwan. Kita harus melatih keikhlasan kita. Yang kedua, yang membuat beda perjuangan Al-Husain, seluruh yang bersama Al-Husain ini orang-orang yang punya karakter yang luar biasa, punya sifat-sifat yang unggul. Di dalam perjuangan Al-Husain ini semua ada. Orang tua ada seperti Habib bin Madahir, Al-Imamul Husain yang sudah memasuki usia tua, berkisar 61 tahun. Anak-anak pemuda-pemuda, Abul Fadl Abbas yang berusia 30 sekian tahun, 34 tahun. Ali Al-Akbar yang disebutkan antara 18 atau 25 tahun usianya, pemuda. Remaja, baru masuk akil balik atau antara itu. Qasim bin Hasan. Bahkan anak bayi, Ali Al-Asghar.
dia termasuk yang syahid. Atau salah satu dari putra Imam Hasan yang kecil yang membela imamnya saat imam mau ditebas, dia membelanya. Ada. Dari karangan konglomerat ada. Konglomerat meninggalkan hartanya untuk membela Al-Husain. Dari kalangan budak seperti John ada. Semuanya ada pada zaman itu. Para perempuan ada di situ mendukung Al-Husain. Ini yang membedakan. Coba ikhwan sekalian kita melihat kepada Ali Al-Akbar. Saya lihat di sini banyak pemuda. Maka kita membahas kepemudaan. Seorang Ali Al-Akbar disebutkan bahwa beliau ini memiliki kemiripan yang banyak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya mirip Rasulullah, perawakannya mirip Rasulullah, perilakunya mirip Rasulullah. Sehingga kalau Al-Imamul Husain ini rindu kepada Rasul, dia memandangi wajah Aliul Akbar. Disebut Akbar, ada yang mengatakan karena dia anak tertua. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan karena tubuhnya lebih besar dari saudara-saudaranya. Maka disebut Ali Al-Akbar. Ala kulli hal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, lammartahal al-Husain bin Ali min qasr Bani Muqatil. Ketika Husain bin Ali bergerak dari istana Bani Muqatil, khafaqa wa huwa ala dhahri farasihi khafqatan. Al-Imam Husain tertidur sesaat padahal dia berada di punggung kudanya. Tertidur sesaat. Tsumma intabaha. Kemudian terbangun. Saat terbangun imam mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Imam mengulangnya 2 atau 3 kali. Faqala Aliul Akbar. Ali Al-Akbar berkata, mimma hamidallah wastarja'ta. Mengapa engkau memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Artinya tidak biasa tiba-tiba imam mengucapkan seperti itu dalam kondisi tiba-tiba. Tidak ada pembicaraan. Imam mengatakan dan mengulang-ulanginya 2 atau 3 kali. Fa'ajabahu, ya bunai, wahai putraku, inni khafaqtu khafqatan fa'anna li faris ala farsin wa huwa yaqul. Aku tertidur sesaat. Ya. Tertidur sesaat. Pada saat tidurku tadi ada seorang penunggang kuda. Lalu dia mengatakan al-qaumu yasirun wal manaya tasiru ilaihim. Kaum sekumpulan kaum mereka berjalan, bergerak, dan kematian bergerak menjemputnya. Fa'alimtu annaha anfusuna nu'itu ilaina. Aku tahu bahwa itu adalah diri kita. Yang dimaksud omongan dari orang tadi di dalam tidurnya sesaat tadi itu adalah kita ini. Kita ini bergerak dan kematian menjemput kita. Kita semakin mendekati kematian. Makanya imam mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Faqala Aliul Akbar. Ini yang perlu kita perhatikan wahai ikhwan, khususnya para pemuda. Ya abad, ya abata, alasna alal haq. Wahai ayahku, bukankah kita ini berada pada kebenaran? Kalau itu diucapkan pada para pemuda bahwa dia akan dijemput kematian, kira-kira gemetar enggak? Waduh, pemuda ini masih ingin happy, masih ingin hidup lebih lama. Tiba-tiba imam mengatakan kita akan mati sebentar lagi. Apa yang terjadi? Pasti gemetar.
pasti terdiam, terpaku. Namun Ali Al-Akbar tidak demikian. Ali mengatakan, alasna alal haq, bukankah kita berada dalam kebenaran? Bukan keuntungan. Kita ini hidup, yang kita cari nyaman, enak, untung, semuanya serba hal yang kembali kepada diri kita untuk semua kenyamanan, zona nyaman. Tapi Aliul Akbar tidak. Alasna alal haq, tidakkah kita benar? Kita pada jalan yang benar? Faqala bala walladhi ilaihi marji'ul ibad. Imam Husain mengatakan, ya, demi yang kepadanya hamba-hamba itu kembali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam menjawab itu, apa jawaban Aliul Akbar? Idan la nubali auqa'ana 'alal maut aw waqa'al maut 'alaina. Kalau demikian wahai ayah, aku tidak peduli apakah aku kita menjemput kematian atau kematian menjemput kita. Tidak peduli. Selama itu pada kebenaran, walaupun mati tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ini logika kebenaran. Kalau orang berpikir tolak ukur dalam segala tindak tanduk dan geraknya adalah kebenaran, bagi dia kematian adalah indah. Tapi kalau logika keuntungan, logika kenyamanan, logika kepentingan, oh, dia akan lari, dia akan gemetar, dia akan galau. Dan ini kita alami. Kenapa kita mengalami itu? Karena logika kita masih logika untung rugi, bukan benar salah. Jazakallah min waladin khaira ma jaza waladan an walidih. Imam mengatakan, semoga Allah memberimu balasan, ya, dari seorang anak sebaik-baik balasan anak dari ayahnya. Naam, itu adalah sosok pemuda mukmin. Kalau kita mau jadi pemuda mukmin, kita harus putuskan bahwa ketika itu adalah kebenaran, saya akan siap di garis terdepan. Kalau kita mau ikut sebagai pemuda mukmin. Untuk apa kita hadir tapi tidak pernah menyiapkan diri kita untuk kebenaran? Imam Husain ditangisi memang perlu untuk membangkitkan semangat kecintaan kita kepada imam, perlu. Tapi yang lebih perlu lagi adalah diikuti, perjuangannya dilanjutkan, menjadi pembela-pembela misi Al-Husain bersama Al-Mahdi ajalallah farajahus syarif. Naam, ini adalah sosok pemuda. Dan kita tahu Aliul Akbar, bagaimana beliau syahid dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Naam. Yang kedua adalah sosok remaja, Al-Qasim ibn Al-Hasan. Remaja yang baru disebutkan belum memasuki akil balik, ada yang menyebutkan usianya 16 tahun baru masuk akil balik. Al-Qasim ibn Al-Hasan ketika berusia 3 tahun, ayahnya Al-Imamul Hasan syahid diracun. Akhirnya mendidik, mengasuh adalah pamannya Al-Imamul Husain alaihissalam. Tentunya dalam pengasuhan pamannya dia akan mendapatkan banyak pelajaran pendidikan yang luar biasa, sehingga tumbuh menjadi remaja yang luar biasa. Saat malam 10 Muharram, imam berkhutbah, lalu imam memberitakan akan kematian orang-orang yang ada bersama imam. Al-Qasim bertanya kepada Al-Imamul Husain alaihissalam,
bagaimana nasib dirinya? Apakah dia termasuk dari yang syahid? Ini anak remaja. Kalau remaja kita tidak mungkin berpikir mati. Tidak terpikir sama sekali kematian. Sama sekali. Kecuali seorang mukmin yang selalu mendekatkan dirinya dengan majelis-majelis seperti ini mungkin. Tapi umumnya remaja itu mereka masih merasa hidup mereka sangat panjang, tidak berpikir kematian. Tapi Al-Qasim mengatakan, wahai imam, wahai paman, apakah aku termasuk yang syahid? Faqala al-imam, imam tidak langsung menjawab Imam Husain. Imam bertanya, kaifa taral maut? Bagaimana engkau memandang kematian? Kira-kira kalian memandang kematiannya apa? Ngeri nggak? Ngeri nggak? Pasti jujur. Ingat aja nggak mau, apalagi memikirkan kematian. Qal ahla minal asal, lebih manis dari madu. Subhanallah. Apakah kita masih mau mengidolakan selain Aliul Akbar, selain Qasim bin Hasan, selain Abul Fadl Abbas, selain Imam Husain? Masih kita mencari idola-idola yang lain? Pemain bola kah? Artis kah? Apapun kita idolakan, yang tidak jelas nasib mereka, tujuan mereka. Dan kita yakin bahwa banyak dari mereka yang tidak jelas tujuan hidupnya. Tetapi Aliul Akbar, Al-Imamul Husain, Abul Fadl Abbas, Qasim bin Al-Hasan, itu adalah yang layak kita idolakan, yang kita cintai, yang kita beri fokus perhatian kepada mereka, supaya ada semangat dari diri kita untuk menjadi seperti Al-Qasim, seperti Aliul Akbar, seperti Abul Fadl Abbas. Naam, Habib bin Madahir, seorang tua, bagaimana membela Al-Husain? Bahwa perjuangan untuk membela kebenaran tidak lihat umur. Saya sudah tua, saya tidak bisa apa-apa. Lakukan apa yang Anda bisa. Bahkan apabila hanya dengan melempar batu, kalau itu bisa dilakukan. Anda ingat seorang buta tua yang bernama, kalau nggak salah, seorang sahabat Nabi. Saat itu ketika Imam Husain kepalanya diletakkan di atas tombak, lalu ada yang berceramah menghina Al-Husain, dia mengatakan, lah, dia membela Al-Husain dalam keadaan buta. Lalu dia keluar sampai rumahnya, disuruh untuk ditangkap. Dia melawan dalam keadaan buta, dia melawan dengan pedangnya, dengan isyarat dari anak perempuannya, sehingga syahid. Dalam keadaan buta, masih melawan. Kita segar melihat jihad kita belum jihad fisik. Jihad kita masih jihad melawan hawa nafsu kita. Jihad kita adalah jihad melawan media-media yang merusak. Tapi harus kita siapkan bahwa kita adalah di medan jihad, medan peperangan. Naam. Dan yang terakhir, wahai ikhwan sekalian, yang membedakan peristiwa Karbala dari peristiwa-peristiwa yang lain adalah keterasingan Al-Imamul Husain alaihissalam. Ghurbatul Husain. Kita waktu itu telah membahas tentang ghurba. Al-Imamul Husain ketika berada di medan Karbala, beliau sendirian, terasing, tidak ada yang membela.
Selain dari para pembela yang bersama Al-Husain, tidak ada yang membela Al-Imam Al-Husain dari luar. Orang-orang yang mengatakan mencintai Al-Husain, mencintai Ahlul Bait, mencintai Rasulullah, membiarkan Al-Husain dikerubuti oleh musuh-musuhnya yang ribuan. Tidak ada yang membela. Makanya Abul Fadl Abbas saat hampir menghadapi kematian syahidnya, dia memikirkan Al-Husain. Dia menangis bukan karena apa-apa, karena memikirkan siapa yang akan memangku Al-Husain. Al-Imam Al-Husain sendirian, wahai ikhwan. Imam Husain ketika akan berangkat untuk berperang melawan mereka, Imam memanggil beberapa nama-nama, memanggil Habib bin Madahir, memanggil Aliul Akbar, memanggil yang lain, tapi tidak ada yang menjawab karena mereka sudah syahid semuanya. Imam sendirian. Bayangkan ikhwan, seorang diri melawan ribuan musuh. Apa yang akan terjadi? Ghurbatul Imamul Husain. Pada perang-perang zaman Rasul, zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang berperang itu masih ada pemimpinnya, masih ada keluarga yang mendukung, ya. Mereka ada pasukan yang begitu besar. Artinya peperangan di zaman Rasulullah, di zaman Amirul Mukminin tidak begitu berat dibanding peperangan pada peristiwa Karbala. Inilah kenapa madlumiyah Al-Husain itu langgeng, karena ghurbatul Husain di antaranya. Sehingga semua bersedih menangisi Al-Husain alaihissalam. Dan yang lebih menyakitkan dan menyayat hati adalah biasanya orang itu dipenggal kepalanya dalam keadaan sudah mati. Ketika dia mati dipotong kepalanya. Tapi Al-Husain tidak. Al-Husain dalam keadaan masih hidup dipotong kepalanya perlahan-lahan. Urat nadinya satu persatu mulai putus. Tidak dengan cara yang cepat, perlahan-lahan. Ini tidak pernah terjadi ya ikhwan, kecuali kepada Al-Husain alaihissalam. Kenapa bisa seperti itu? Manusia kok menjadi setan dan binatang? Karena mereka menyembah dunia, abidud dunia, budak-budak dunia. Kalau kita menyembah dunia, selalu memikirkan dunia, keuntungan dalam diri kita, kita akan berhadapan dengan sahibuz zaman al-hujjah ajalallahu farajahu syarif. Sekarang kita, ya sahibuz zaman, ajil. Tapi kita tidak menyiapkan diri, kita mungkin berada di pihak musuh nantinya. Waktu semakin dekat, zuhur sahibuz zaman bertambah dekat. Seberapa jauh kita mempersiapkan diri kita? Masihkah kita sibuk dengan urusan apa yang kita makan hari ini? Apa yang kita bisa dapat? Keuntungan berapa yang kita bisa raih? Masih sibuk itu, tidak mempersiapkan diri. Jangan harap kita ini bisa berpihak pada sahibuz zaman. Semoga malam-malam bulan Muharram semakin menambah kesadaran kita, motivasi kita, semangat kita, keinginan kita yang kuat untuk memperbaiki diri kita. Karena tujuan dari Imam Husain adalah islah. Islah apa? Islah umat. Kalau kita tidak memperbaiki diri, kita tidak menyambut tujuan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Semoga Al-Husain, Ahlul Bait alaihimussalam, terkhusus Sayyidah Zahra salamullah alaiha, memperhatikan kita, membantu kita, mensyafaati kita di yaumil qiyamah.
Dan semoga kedua orang tua kita mendapatkan ampunan dari amalan-amalan yang kita lakukan pada malam-malam Muharram ini. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alaikum minni jami'an salamullah abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله.